Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaisar Rafli Mulia. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi ke-9, ke-10, dan ke-11 hukum perdata 3. Untuk yang pertama, pertemuan 9 dengan judulnya berakhirnya perikatan. Yang ke-10 ada jenis-jenis perjanjian bernama. Dan untuk pertemuan ke-11 adalah jenis-jenis perjanjian tidak bernama. Ya, di sini kita masuk ke pertemuan 9 dengan judulnya berakhirnya perikatan. Di sini di poin yang pertama ada 10 cara untuk menghapuskan perikatan. Kemudian ada tercapainya suatu perjanjian. Di sini ada kesepakatan para pihak, putusan hakim, dan undang-undang berakhirnya perikatan karena undang-undang. Untuk yang pertama, di sini disebutkan dalam pasal 1381 BW secara tegas menyebutkan ada 10 cara untuk menghapuskan perikatan. Yang pertama ada pembayaran, kedua ada penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Bisa disebut juga dengan konsignasi. Kemudian ada pembaharuan utang, bisa juga disebut dengan inovasi. Kemudian yang keempat ada perjumpaan utang atau bisa disebut dengan kompensasi. Kemudian ada percampuran utang atau bisa disebut confusio. Kemudian ada pembebasan utang. Kemudian ada musnahnya barang yang terutang, batal atau pembatalan, berlakunya syarat batal, dan lewat waktu. Untuk pengertiannya sendiri di sini disebutkan bahwa pembayaran ialah berakhirnya kontrak karena pembayaran dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 1382 BW sampai dengan 1403 BW. Pengertian pembayaran di sini dalam arti sempit adalah pelunasan utang oleh debitur dan kreditur. Pembayarannya dilakukan dalam bentuk uang atau barang. Sedangkan pengertian pembayarannya dalam arti yuridis tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk jasa seperti jasa dokter, atau mungkin jasa tukang bedah, jasa tukang cukur, atau bisa juga guru privat, dan lain-lain. Dan untuk penawaran pembayaran tunai atau konsignasi, yang dimaksud di sini adalah apabila seorang kreditur menolak pembayaran yang dilakukan oleh debitur, debitur bisa memberikan penawaran pembayaran tunai atas uang utangnya. Dan jika kreditur masih menolak, debitur dapat menitipkan uang atau barangnya di pengadilan. Kemudian ada pembaharuan utang atau bisa disebut inovasi. Inovasi itu sebuah persetujuan yang dimana suatu perikatan itu telah dibatalkan sekaligus perikatan lain harus dihidupkan. Maksudnya di sini adalah kalau misalnya sudah membatalkan suatu perikatan, mereka harus membuat perikatan yang lainnya yang ditempatkan di tempat asli. Kemudian ada kompensasi atau perjumpaan utang. Kompensasi itu kayak penghapusan masing-masing utang dengan jalan saling memperhitungkan utang. Maksudnya
Ya, kompensasi itu kayak penghapusan masing-masing utang gitu aja. Kemudian ada confisio. Confisio itu kayak percampuran kedudukan sebuah orang yang berhutang dengan kedudukan sebagai kreditur. Bukan, maksudnya misalnya nih, debitur dalam suatu testament ditunjuk sebagai waris tunggal oleh krediturnya, atau si debitur kawin dengan krediturnya dalam suatu persatuan harta kawin. Kemudian ada percampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang dan terutang, batal pembatalan, berlakunya bla bla. Ya karena masih banyak, jadi saya langsung lanjut ke poin 2. Poin 2 di sini, tercapai suatu perjanjian. Jika telah tercapainya suatu perjanjian dalam perikatan, maka hubungan kedua belah pihak atau antara debitur dan kreditur, maka tidak ada tuntutan dan pada kedua belah pihak telah memenuhi kewajibannya. Poin ketiga ada kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak ini berkaitan dengan dipenuhinya syarat sah perjanjian. Apabila tidak dipenuhi maka batal dan telah diatur ketentuan tersebut di dalam pasal 1320 sampai dengan 1337 KUH Perdata. Poin yang keempat, berakhirnya perkiratan disebabkan karena putusan hakim. Gugatan pembatalan diajukan salah satu pihak disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat subjektif syahnya suatu kontrak di dalam pasal 1320 ayat 1 dan 2. Akibatnya ada cacat kehendak atau karena ketidakcakapan serta adanya salah satu pihak yang ditempatkan dalam pengampunan atau dalam kepemilikan. Poin yang terakhir ada berakhirnya perkiratan karena undang-undang. Di sini ada konsegrasi, kemudian ada musnahnya barang terutang dan daluarsa. Ya, masuk ke pertemuan yang ke-10 dengan judul jenis-jenis perjanjian bernama. Di sini ada 10 poin. Untuk poin yang pertama ada jenis-jenis perjanjian jual beli, ada hibah, kemudian ada sewa menyewa, pinjam pakai, pemberian kuasa, tukar menukar, pinjam meminjam, perjanjian melakukan pekerjaan, perdamaian, dan yang terakhir ada penitipan barang. Ya, langsung masuk ke poin pertama, jual beli. Jual beli ialah perjanjian yang dibentuk karena pihak yang satu telah mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak kebendaan kepada orang lain dengan membayar harga yang telah diperjanjikan. Ya seperti kayak kita membeli sesuatu di pasar, kalau telah membayar dengan harga yang ditentukan kepada si penjual, ya si pembeli berhak mendapatkan apa yang telah ia bayar. Kemudian di sini ada hibah. Hibah di sini ialah suatu persetujuan di mana si penggibah atau dengan cuma-cuma di waktu tertentu
dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima gibah. Sewa menyewa. Sewa menyewa ialah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lain kenikmatan suatu barang selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga. Kayak contohnya kita menyewa suatu rumah, yang dimaksud mengingatkan dirinya ialah berarti misalnya saya ingin menyewa suatu rumah, saya membayar dengan harga yang telah ditentukan. Kemudian pihak yang lain memberikan kenikmatan suatu barang selama waktu tertentu. Jadi ya rumahnya diberikan dengan misalnya misalnya menyewa 1 tahun begitu. Pinjam pakai adalah suatu persetujuan di mana pihak yang satu memberikan barang kepada pihak yang lain untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat setelah memakainya akan dikembalikan. Saya rasa ini udah jelas. Kemudian pemberian kuasa ialah suatu perjanjian yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan suatu atas nama yang memberi kuasa. Jadi seperti razia yang dilakukan oleh Satpol PP misalnya, mereka menerima surat kuasa untuk melakukan misalnya tindak untuk merazia orang-orang yang berdagang di pinggir jalan yang tidak semestinya misalnya. Tapi mereka melaksanakan razia tersebut atas nama orang yang memberi kuasa. Tukar menukar ialah suatu perjanjian atau persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan barang secara timbal balik. Kemudian ada pinjam meminjam. Perjanjian di mana pihak pertama memberi kepada pihak kedua sebagai pinjaman sejumlah barang yang bisa habis dipakai dengan syarat pihak kedua mengembalikan barang yang sama jumlahnya. Kemudian ada perjanjian melakukan pekerjaan. Perjanjian melakukan pekerjaan adalah perjanjian di mana pihak satu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah kepada pihak lainnya. Perdamaian, suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang isinya untuk menyerahkan, menyajikan atau menahan suatu barang. Maaf, di sini ada sedikit kesalahan. Menyerahkan, menyajikan atau menahan suatu barang. Kemudian ada yang terakhir, penitipan barang. Penitipan terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dengan keadaan yang sama. Ya, jadi kalau dititipin barang, ya berjanji untuk menyimpannya, kemudian kalau misalnya diminta kembali, ya usahakan dalam keadaan yang sama seperti saat dia meminjamkan atau menitipkan, maaf. Materi yang terakhir,
Materi pertemuan 11, jenis-jenis perjanjian tidak bernama. Kalau materi ke-10 tadi jenis-jenis perjanjian yang bernama, kalau ini yang tidak bernama. Di sini ada di sini ada 6 poin. Poin yang pertama ada sewa beli. Maaf, maksud saya ada 7 poin. Untuk poin yang pertama ada sewa beli, perjanjian warabala, perjanjian lisensi, dan sewa guna usaha atau leasing. Kemudian ada perjanjian pembiayaan konsumen, perjanjian bangun guna serah, dan yang terakhir ada perjanjian pajak piutang. Langsung saja ke poin yang pertama, sewa beli. Perjanjian tidak bernama. Sewa beli. Yang dimaksud sewa beli di sini adalah penjual bersedia menerima pembayaran dan dari pembeli secara angsuran, tetapi penjual memerlukan jaminan bahwa barang yang dijualnya sebelum dibayar lunas tidak akan dijual oleh pembeli. Jadi perjanjian semacam ini ialah misalnya kita membeli HP secara ngangsur, tapi si penjual HP ini perlu jaminan dari kita. Jaminan agar sebelum kita melunasi HP yang diangsurkan pembayarannya, tidak akan kita jual. Jadi ya main aman gitu maksudnya. Si penjual main aman. Ya bukan main aman, ya memang sebuah sistem perjanjiannya begitu. Kemudian ada perjanjian warabala. Yang dimaksud perjanjian warabala adalah rujukan yang mengikat antara pemberi warabala dan penerima dalam periode kerjasama. Poin yang ketiga ada perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi ialah suatu pemberian hak untuk menggunakan suatu informasi dari sistem atau teknologi, termasuk pemakaian merek, nama dagang, copyright, atau hak paten. Ya, jadi tidak boleh sembarangan ya untuk menggunakan suatu informasi tanpa ada pemberian hak dari pihak yang mempunyai informasi tersebut. Kemudian ada poin keempat, perjanjian tidak bernama, sewa guna usaha atau leasing. Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal dan ya, poin yang kelima adalah perjanjian pembiayaan konsumen. Kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Yang keenam ada perjanjian bangun guna serah. Bentuk perjanjian kerjasama yang dimaksud dengan perjanjian bangun guna serah adalah bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian. BUT Bang. Yang terakhir poin ketujuh ada kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian
dan atau pengalihan serta pengurusan piutang suatu perusahaan atas transaksi perdagangan. Intinya ada pengalihan piutang di sini ya. Ya, sekian video dari saya. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.